Di depan kamarnya ada sesosok kuntilanak merah sedang duduk. Halo, assalamualaikum lur, apa kabar? Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kali ini ada segmen baru dari channel ini yang insya Allah jika tidak ada halangan akan upload setiap malam Jumat. Segmen ini bertajuk Teror. Teror ini singkatan dari tentang horor. Dan kebetulan teror kali ini bercerita tentang seorang bernama Yusuf yang mengalami kejadian-kejadian mistis dikarenakan sakit yang panjang. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendapatkan informasi dari video ini. Oh iya, sebelum ke video, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini atau yang belum subscribe, saya sarankan buat kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Gimana? Udah subscribe? Kalau gitu langsung kita teror. Seperti yang saya udah katakan di awal tadi, cerita teror kali ini saya dapat kiriman cerita dari seseorang yang bernama Yusuf. Dan dia mendapatkan kisah supranatural ini ketika dia mengalami sakit yang panjang yang sulit buat disembuhkan. Jadi sebelum masuk ke cerita horornya, ada baiknya saya runutkan dulu permasalahannya dari awal. Jadi Mas Yusuf ini adalah seorang ayah dari 2 orang anak. Pada tahun 2009 dia menikah dengan istrinya dan dikaruniai sampai sekarang 2 orang anak. Pada saat itu kehidupan keluarga kecil Mas Yusuf ini bisa dibilang harmonis. Meskipun hidup dengan pendapatan yang pas-pasan, Mas Yusuf dan keluarganya ini tetap bersyukur. Dan kehidupan keluarga kecil Mas Yusuf pun berjalan dengan normal seperti kehidupan keluarga kecil pada umumnya. Sampai akhirnya di tahun 2012, karena kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, akhirnya Mas Yusuf ini memutuskan untuk mengambil lembur di pabriknya. Jadi di pabrik tempat Mas Yusuf ini memang menyediakan lembur bagi siapa saja yang mau melakukan lembur. Dan tidak ada paksaan buat karyawan yang tidak mau lembur. Jadi yang mau lembur silakan dan dapat duit. Kalau yang enggak mau lembur juga tidak masalah. Karena kondisi ekonomi keluarga Mas Yusuf pada saat itu lagi gonjang-ganjing, akhirnya Mas Yusuf ini memutuskan untuk lembur setiap malamnya. Jadi biasanya kan dia pulang kerja itu jam 3. Nah ini bisa sampai jam 12 malam atau bahkan kadang-kadang sampai subuh. Dan begitu terus setiap hari kecuali hari Minggu, di mana pabrik tempat Mas Yusuf bekerja ini setiap hari Minggu memang libur. Sampailah di tahun 2014 di mana pada saat itu dia sedang mengangkat semen yang pada saat itu diturunkan dari mobil untuk ditaruh ke gudang. Dan sebenarnya itu adalah pekerjaan yang udah biasa dilakukan itu. Setiap hari-harinya dia selalu melakukan itu dan tidak pernah ada masalah. Cuma mungkin pada saat itu titik di mana Mas Yusuf sedang apes. Jadi saat itu ketika Mas Yusuf sedang menurunkan semen, kalian tahu kan semen yang satu saknya itu seberat 50 kg dipanggulnya dari mobil menuju gudang. Nah pada saat itu kebetulan tubuh Mas Yusuf ini belum siap untuk menerima beban. Namun karena teman yang di mobil itu tidak tahu kalau Mas Yusuf ini belum siap, diangkatlah semen itu dan ditaruh di punggungnya Mas Yusuf. Alhasil Mas Yusuf saat itu terkilir di punggungnya. Dan kurang lebih selama 2 minggu, Mas Yusuf tidak bisa melakukan aktivitas. Setelah 2 minggu berlalu, dan Mas Yusuf merasa agak sedikit lebih baik, akhirnya Mas Yusuf memutuskan untuk mulai beraktivitas. Namun Mas Yusuf memutuskan untuk pindah bekerja dan mencari pekerjaan dengan resiko lebih rendah. Dan karena sebelum bekerja di pabrik tadi, Mas Yusuf pernah melakukan pekerjaan sebagai gardener. Dan kebetulan di salah satu komplek di kota Tangerang Selatan, pada saat itu membutuhkan seorang gardener, lebih tepatnya sebagai pemotong rumput. Masuklah Mas Yusuf ke situ. Nah disitulah awal dari sakitnya Mas Yusuf yang berkepanjangan, yang mengantarkan Mas Yusuf pada pengalaman supranatural ini. Jadi setelah 3 tahun bekerja, yaitu dari tahun 2014 sampai 2017, Mas Yusuf mulai merasakan sakit di punggungnya. Bahkan terkadang sakitnya itu sangat nyeri hebat, yang membuat akhirnya keluarganya memutuskan untuk membawa Mas Yusuf ini ke rumah sakit. Dan oleh rumah sakit tempat Mas Yusuf dirawat,
Mas Yusuf didiagnosa mengalami saraf kejepit. Namun karena pengobatannya lumayan mahal dan kondisi Mas Yusuf juga pada saat itu sedang pas-pasan, akhirnya Mas Yusuf memutuskan untuk berobat ke alternatif. Nah, di situ diurut, sering dipijit, tapi penyakitnya itu bukan malah semakin membaik, malah semakin memburuk. Bahkan Mas Yusuf sempat mengalami kelumpuhan pada kakinya dikarenakan dia tidak bisa bangun dan akhirnya kakinya mengecil. Akhirnya balik lagi dia ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit dikasih obat untuk dikonsumsi. Dan perlahan-lahan Mas Yusuf pun kondisinya kembali berangsur-angsur membaik. Namun karena kondisi ekonomi Mas Yusuf yang semakin gonjang-ganjing dan penyakit Mas Yusuf yang entah kapan bisa sembuh, yang membuat akhirnya Mas Yusuf dan istrinya itu berpisah. Meskipun di dalam hatinya Mas Yusuf ini sangat terluka dan kadang-kadang sedih berkepanjangan. Inilah awal dari cerita kisah mistis itu. Jadi selama sakit dan telah berpisah dari istrinya, Mas Yusuf ini lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya. Ya memang rumahnya itu berdampingan. Mas Yusuf ini orang tuanya, ada kakaknya juga bersebelah-sebelahan. Cuma rumahnya Mas Yusuf ini dibiarkan kosong. Namun entah bagaimana ceritanya, pada suatu hari Mas Yusuf itu pengen banget tidur di rumahnya. Akhirnya pada saat itu Mas Yusuf memutuskan untuk tidurlah di rumahnya. Ketika Mas Yusuf memutuskan untuk malam itu tidur di rumahnya, dan pada saat awal dia masuk rumahnya itu memang sudah terasa beda itu. Tapi dia tidak pikirkan karena memang pada saat itu dia sangat pengen sekali tidur di rumahnya. Ya mungkin pengen mengenang saat-saat bersama keluarganya. Nah, sampai saat pukul 10 malam, Mas Yusuf mulai mendengar suara-suara aneh. Mendengar orang tertawa, mendengar orang teriak-teriak. Terkadang pintu rumahnya itu seperti ada yang mencakar. Kalian tahu kan kalau pintu dicakar bunyinya seperti apa? Dan Mas Yusuf mendengar dengan jelas. Serta ada langkah kaki yang semakin lama semakin mendekat. Yang Mas Yusuf rasakan bagaikan orang mau masuk ke dalam rumahnya. Tapi di luar rumah itu tidak ada siapa-siapa. Bahkan ketika Mas Yusuf memutuskan untuk membuka pintu dan melihatnya, di luar itu sudah sangat sepi. Karena pada saat 10 malam dan kebetulan waktu itu hujan. Jadi orang-orang lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah. Nah, karena tidak ada siapa-siapa, akhirnya Mas Yusuf memutuskan untuk menutup kembali pintunya dan dia balik ke rumahnya. Sebenarnya pada saat itu bulu kuduk Mas Yusuf itu sudah mulai merinding. Cuma nggak dihiraukan sama dia. Dan dia malah lebih memilih untuk membaca-baca buku-bukunya yang telah ditinggalkan lama. Dan sewaktu dia sedang membaca-baca bukunya, dia merasa seperti ada yang memanggil-manggil namanya. Yusuf, Yusuf. Kerasa banget di telinganya itu ada yang memanggil namanya gitu. Cuma lagi-lagi dia hiraukan suara itu. Dan dia lebih memilih membaca bukunya sampai ia mengantuk. Dia terus baca bukunya sampai suara itu hilang dan tidak terdengar lagi. Saat itu pula mata Mas Yusuf mulai mengantuk dan dia memutuskan untuk tidur. Nah, sewaktu dia mau tidur, dia nggak ada henti-hentinya buat berdoa supaya memohon perlindungan pada Allah agar dijauhkan dari mara bahaya. Terus berdoa dan sampai akhirnya dia pulas. Besok paginya, sewaktu dia sedang membereskan buku-bukunya, dia menemukan buku-buku doa beserta fadilah-fadilahnya. Dan akhirnya pada malam berikutnya, dia mengamalkan Al-Fatihah sebanyak 500 kali dan terus-menerus kontinu setiap hari sampai 3 hari kemudian. Dia ngerasa kayak ngimpi. Meskipun matanya itu terbuka, terbelalak. Dia ngerasa kalau ada orang bersorban yang datang menghampiri dia dan memberi titik hitam di tangannya. Nggak tahu maksud dari titik hitam yang ada di tangannya itu. Yang jelas orang bersorban itu memberikan titik hitam di tangannya. Dan itu kejadiannya habis maghrib. Karena setelah sholat maghrib, Mas Yusuf memutuskan untuk tidur-tiduran. Oh iya, setelah kejadian pada waktu itu, Mas Yusuf memutuskan untuk tidur di rumahnya. Meskipun dia sendiri. Setelah masuk waktu Isya, Mas Yusuf pun sholatlah. Dan setelah sholat dia seperti biasa dia berzikir, istighfar. Setelah itu dia memutuskan untuk tiduran di kamarnya. Nah, pada saat itu datang kembali seseorang menemui dia, mengucapkan salam
tapi nggak menyebut namanya. Orang itu cuma bilang bahwa Mas Yusuf ini mesti banyak-banyak istighfar dan baca 3 surat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tidak lupa juga harus dilengkapi sama ayat kursi. Katanya itu akan membantu proses kesembuhannya. Ya karena memang Mas Yusuf sangat ingin sembuh dan ingin kembali beraktivitas, akhirnya Mas Yusuf amalkanlah apa yang diberitahu itu. Setiap hari diamalkan. Jadi selain berobat ke alternatif, Mas Yusuf pun kan memang masih berobat ke medis juga. Nah pada saat itu, setelah beberapa tahun Mas Yusuf didiagnosa mengalami saraf kejepit. Entah bagaimana caranya, di tulang belakang Mas Yusuf itu didiagnosa ada tumor dan harus segera dioperasi. Namun lagi-lagi karena Mas Yusuf mengalami kesulitan ekonomi, dia hanya bisa berobat ke alternatif sambil terus berdoa dan terus berdoa. Nah beberapa hari setelah Mas Yusuf didatangi oleh orang misterius, setelah itu selepas asar, Mas Yusuf didatangi lagi oleh seseorang yang berpakaian serba hitam. Cuma kali ini orangnya itu wanita. Dia masuk membawa keris yang langsung diserahkan ke Mas Yusuf sambil bilang kalau keris itu hanya Mas Yusuf yang bisa merawatnya. Emang pada saat itu Mas Yusuf jelas banget nerimanya. Cuma setelah itu Mas Yusuf juga nggak tahu kemana itu kerisnya pergi. Karena setelah dicari-cari di rumahnya itu nggak ada keris, nggak ada apapun. Dan dia nggak tahu dia naruh di mana, apa dia lupa atau itu cuma halusinasi dia. Setelah itu sehabis maghribnya, sesosok orang bersorban yang pada saat itu datang kembali ke Mas Yusuf. Dan lagi-lagi dia mengingatkan untuk Mas Yusuf terus beristighfar sambil membaca 3 surat itu. Orang itu pun bilang, saya pun mengamalkan surat ini. Dan jadi belum tahu di sini sebenarnya yang datangi Mas Yusuf itu apakah seseorang yang memang memiliki karomah atau memang sebangsa jin. Setelah masuk waktu Isya, Mas Yusuf kemudian sholat Isya. Dan seperti biasa dia melakukan kegiatan rutinnya, beristighfar, baca 3 surat, berdoa, dan sebagainya. Sampai sekitar pukul 22 atau pukul 10 malam, sewaktu Mas Yusuf memutuskan untuk tidur, ada yang bisikin Mas Yusuf bahwa Mas Yusuf nanti malam, seperempat malam terakhir, sekitar pukul 2-an, harus bangun dan melakukan sholat malam sambil beristighfar sebanyak 1000 kali. Dan benar saja, setelah pukul 2, Mas Yusuf itu seperti ada yang bangunin gitu. Kakinya ditarik gitu. Dan akhirnya karena memang sudah bangun dan tidak bisa tidur lagi, Mas Yusuf akhirnya memutuskan untuk sholat malam dan beristighfar sebanyak 1000 kali sesuai anjuran yang didengar tadi. Tak lupa dia membaca 3 surat juga, membaca ayat kursi juga. Namun kali ini diakhiri dengan membaca surat Al-Kautsar sebanyak 3 kali dengan menahan napas. Setelah itu, seperti ada yang mengisyaratkan untuk dia menepuk lantai atau menepuk bumi sambil berteriak takbir. Dan Mas Yusuf pun melakukannya dengan spontan. Dia tepuk bumi sambil baca takbir, Allahu Akbar. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Di atas rumah Mas Yusuf terdengar seperti ledakan. Buar! Dan suara ledakan itu diiringi dengan suara seorang bapak-bapak menggunakan bahasa Sunda. Dan dia bilang begini. Wani siap wain. Yang mungkin kurang lebih artinya, berani lu sama gua. Dan mendengar hal itu, Mas Yusuf yang memang nggak tahu apa-apa sebenarnya, bergumam di dalam hatinya dengan nada rendah. Dia bilang bahwa saya tidak perlu takut kepada siapapun karena saya tidak salah. Dan setelah itu, kondisi normal kembali. Mas Yusuf bisa tidur lagi sampai akhirnya dia bangun subuh dan melakukan sholat subuh. Nah keesokan harinya, setelah kejadian kemarin, Mas Yusuf lebih banyak berzikir di malam hari ketimbang tidur. Jadi tidurnya itu dia sedikit kan. Dan dia lebih banyak berzikir di malam hari. Cuma yang membuat Mas Yusuf merasa aneh, setiap kali dia berzikir, seperti banyak orang di rumahnya. Seperti ada keramaian di rumahnya. Padahal udah jelas-jelas Mas Yusuf itu tinggal sendiri di rumah itu. Dan ketika Mas Yusuf keluar dari kamarnya, Mas Yusuf pun melihat bahwa memang banyak kerumunan orang di situ. Ada yang berpenampilan seperti jawara, ada yang berpenampilan seperti orang bersorban, dan macam-macam. Melihat hal itu, Mas Yusuf yang memang sangat kebingungan, akhirnya memberanikan diri bertanya sama salah satu orang
yang dikira Mas Yusuf sebagai sosok ulama. Orangnya itu sudah sesepuh dan wajahnya itu lembut. Ketika kita menatapnya, hati kita merasa tenang. Paling tidak itu yang dituturkan oleh Mas Yusuf. Mas Yusuf pun bertanya, "Maaf kakek berasal dari mana? Kok bisa ada di rumah saya? Ada apa ini kek?" Dengan bijaknya si kakek itu menjawab, Kamu itu sering berzikir, dan cahaya zikir kamu sampai ke saya. Makanya saya datanglah ke sini. Kakek itu kemudian melanjutkan bicaranya dengan berkata, Saya tahu kamu sedang sakit. Perbanyak istighfar. Semoga sakit ini menjadi pembalasan dosa yang pernah kamu lakukan. Mendengar hal itu, Mas Yusuf bingung. Ya memang sebagai manusia dia nggak luput dari dosa. Cuman dosa apa yang sampai akhirnya membuat Mas Yusuf merasakan sakit seperti ini gitu. Tapi daripada dia bingung dan bertanya-tanya, Mas Yusuf lebih memilih untuk mengikuti petuah kakek itu. Dan banyak-banyak istighfar setiap hari. Nah malam berikutnya, Mas Yusuf yang memang sangat penasaran dengan penyakitnya, tiba-tiba ada tumor di punggungnya, sempat ingin mencari tahu kenapa bisa ada tumor di tulang belakang Mas Yusuf yang sebelumnya itu hanya didiagnosa sebagai tulang terjepit. Maaf, syaraf kejepit. Nah disitulah ada bisikan gaib lagi yang Mas Yusuf terima. Dia mengatakan, nanti kamu bakal tahu kenapa itu terjadi. Sekarang kamu pegang bagian tubuh kamu yang merasa ada tumor. Dan kamu bacakan surat Anas sebanyak-banyaknya. Namun ketika dia sedang memegang area punggungnya yang didiagnosa ada tumor, sambil baca Anas, betapa Mas Yusuf kaget. Karena di depan kamarnya ada sesosok kuntilanak merah sedang duduk. Sebenarnya secara naluri manusia, di situ Mas Yusuf kaget dan lemas. Cuma karena Mas Yusuf ini penasaran sama gangguan-gangguan yang diterima, akhirnya Mas Yusuf ini memutuskan untuk bertanya pada si tante itu. Kenapa saya sebut saya tante? Karena saya sendiri merinding. Saya membacakan naskahnya ini merinding. Cuma karena teman saya udah bilang kepada saya minta tolong dibacakan, makanya saya bawakan di sini. Sebenarnya saya juga takut. Mas Yusuf bertanya kepada si tante itu, siapa yang menyuruh kamu ke sini? Lalu si tante itu bilang, ada seseorang yang menyuruh saya kemari. Dan kamu pasti kenal siapa orangnya. Habis itu si tante itu langsung pergi lenyap. Namun kepergian si tante itu nggak membuat kondisi di dalam rumah Mas Yusuf ini semakin kondusif, malah semakin menegangkan. Karena apa? Karena sewaktu Mas Yusuf ingin ke kamar mandi dan ingin membuang air kecil, kalian tahu apa yang dilihat Mas Yusuf? Yaitu sesosok makhluk yang besar, hitam, badannya penuh bulu, dan matanya penuh dengan kemarahan. Akhirnya karena Mas Yusuf sudah lemas dari tadi melihat si tante, jatuhlah dia pasrah. Mas Yusuf pasrah di situ berdoa sama Allah. Sambil menutup matanya, dia cuma bisa baca 3 surat dan membaca ayat kursi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari mara bahaya. Terus dibaca. Nah setelah sekian lama dia berdoa, kondisi rumahnya pun hening. Akhirnya Mas Yusuf ini memberanikan diri untuk melihat keadaan sekitar. Ternyata sudah sepi, tidak ada apa-apa. Nah di situ Mas Yusuf memutuskan untuk mengambil langkah 1000 kembali ke kamarnya. Nggak jadi ke kamar mandi. Bukan karena Mas Yusuf nggak pengen ke kamar mandi. Cuma karena Mas Yusuf udah kencing tadi di situ. Pada saat dia lihat sesosok makhluk besar itu, dia kencing di lantai. Nggak kerasa. Untung nggak ada yang tahu peristiwa itu. Namun hikmah yang dia dapat dari kejadian menegangkan semalam, pagi-paginya badan Mas Yusuf itu terasa ringan. Rasa seperti nggak ada penyakit. Mas Yusuf pun bingung, kenapa bisa seperti itu. Tumor yang dialami Mas Yusuf yang biasanya itu sakit, pada saat itu hilang, seperti nggak ada penyakit dalam tubuhnya. Jadi kejadian itu kan pada malam Kamis, dan paginya itu hari Kamis. Nah, malam Jumatnya, Mas Yusuf kaget, karena seperti banyak sekali orang yang datang ke rumahnya, dengan penampilan yang berbeda-beda. Ada yang seperti macan, ada yang seperti jawara, ada yang seperti petani, dan banyak lagi macamnya.
Dan pada saat itu Mas Yusuf yang merasa bahwa dirinya sadar karena dia melek. Cuma dia merasa seperti duduk di kursi yang paling tinggi. Dan mereka yang pada datang itu kemudian mengelilingi Mas Yusuf sambil saling berbicara. Jadi meskipun Mas Yusuf ini ada di tengah-tengah mereka dan mereka melingkari Mas Yusuf, tapi mereka itu bicara satu sama lain dan tidak menghiraukan Mas Yusuf. Karena pada saat itu Mas Yusuf pun bingung serta ketakutan tentunya. Akhirnya Mas Yusuf memutuskan untuk mengusir mereka dengan membaca 3 surat ini. Namun salah satu dari mereka berbicara ke Mas Yusuf. Dia mengatakan bahwa semua yang ada di situ adalah pengawali Mas Yusuf. Jadi Mas Yusuf tidak perlu takut sama mereka. Ditambahkannya lagi perkataannya, seandainya pun kamu bacakan surat Yasin, mereka itu tidak akan pergi karena mereka menyukai Mas Yusuf. Makin merinding. Setelah kejadian malam Jumat itu, kejanggalan-kejanggalan yang Mas Yusuf alami itu semakin menjadi-jadi. Mas Yusuf sendiri pun bingung, entah dia sedang berhalusinasi atau memang itu kejadian. Jadi Mas Yusuf itu sering sekali melihat tukang dagang itu diikuti oleh makhluk semacam itu. Padahal itu di siang hari dan Mas Yusuf melihatnya dalam keadaan mata terbuka. Artinya dia nggak sedang mimpi kalau pada saat itu. Ada lagi kejadian yang menurut Mas Yusuf ini tidak masuk akal, tapi memang dia merasa kejadian itu dialami sendiri. Pada saat itu dia sedang tiduran dan ketika dia bangun, dia merasa ada di atas ekor ular besar yang kemudian membawanya ke suatu tempat. Di tempat itu, ular itu menurunkan Mas Yusuf. Dan Mas Yusuf pun bertanya, kenapa kamu membawa saya ke sini? Jadi memang ayahnya Mas Yusuf itu adalah seorang petani. Dan kebetulan dia bertani di tempat yang Mas Yusuf dibawa oleh ular itu. Ular itu mengatakan, orang tua kamu mencangkul di sini dan membuat kami tidak nyaman. Namun pada saat itu Mas Yusuf mengatakan, bahwa orang tuanya itu mencangkul di ladangnya yang memang sudah turun-temurun dilakukan. Jadi mustahil jika dia mengganggu makhluk lain. Dan Mas Yusuf pun mengatakan bahwa dia meminta maaf kalau memang orang tuanya mengganggu. Dan begitu tersadar, ternyata Mas Yusuf sudah ada di luar dan banyak orang yang mengelilingi Mas Yusuf pada saat itu. Karena Mas Yusuf sudah tidak nyaman dengan kondisi yang dialami, dia nggak nyaman dengan hal-hal supranatural yang dialami, mulai dari melihat sesuatu hal yang tak kasat mata, mendengar bisikan-bisikan yang terus-menerus datang. Akhirnya Mas Yusuf memutuskan untuk konsultasi ke seorang ustadz. Datanglah Mas Yusuf ke orang pintar itu atau ke ustadz itu. Pada hari pertama Mas Yusuf konsultasi, sang ustadz itu cuma senyum-senyum dan memandang Mas Yusuf. Dan Mas Yusuf disuruh datang lagi 3 hari kemudian ke rumah ustadz itu. Meskipun Mas Yusuf nggak tahu maksud dari ustadz itu. Akhirnya Mas Yusuf mengikuti saran ustadz itu. Dan setelah 3 hari berlalu, setelah itu Mas Yusuf datanglah ke rumah ustadz itu kembali. Disinilah baru dijelaskan oleh ustadz itu. Sambil dimandikan, mungkin dimandikan di sini untuk menghilangkan hawa-hawa negatif yang ada pada tubuh Mas Yusuf. Ustadz itu bilang, jika mau ngamalin suatu ilmu, itu harus belajar kepada guru yang lebih mengerti. Karena amalan itu nggak sembarangan. Salah-salah bisa membahayakan. Mendengar hal itu, Mas Yusuf ingat bahwa dia pernah mengamalkan suatu ilmu yang pada saat itu nggak diceritakan ilmu apa sama Mas Yusuf. Dia pernah mengamalkan suatu ilmu sebelum dia sakit, setelah dimandikan. Akhirnya kehidupan Mas Yusuf kembali normal. Meskipun penyakit yang dideritainya itu belum sembuh, tapi paling tidak Mas Yusuf ini sudah tidak mendengar hal-hal gaib atau merasakan hal-hal gaib ataupun melihatnya yang membuat hidupnya itu semakin kacau. Dan dia lebih tenang saat ini meskipun dengan penyakit yang dideritanya. Dia lebih tenang dan lebih nyaman tanpa adanya gangguan. Jadi intinya, apapun yang akan kita amalkan, ilmu apapun yang akan kita pelajari, pelajarilah dulu dari orang yang berkompeten atau dari orang yang paham tentang ilmu tersebut. Karena segala sesuatu, jika kita melakukannya dengan asal-asalan, hasilnya itu tidak baik, bahkan terkadang buruk.
Nah lur, itu dia kisah dari seseorang yang bernama Yusuf, yang mana dia mengalami kisah supranatural karena penyakitnya yang berkepanjangan itu. Silakan kalian komen di kolom komentar apabila kalian mempunyai pendapat lain tentang ilmu-ilmu supranatural. Atau buat kalian yang ingin ceritanya dibacakan atau diundang menjadi bintang tamu di acara teror, silakan komentar di bawah ini atau DM Instagram saya. Nanti linknya saya taruh di description box. Dan jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini. Akhirnya, saya Dahlan. Assalamualaikum.